Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Sebagai muslim, sudah selayaknya kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki akhlak yang mulia. Karena orang yang berakhlak mulia, derajatnya sama dengan orang yang berpuasa dan mendirikan sholat malam. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang berakhlak mulia sama derajatnya dengan orang yang berpuasa dan mendirikan sholat. Hadis riwayat Ahmad. Seorang muslim tidak akan dikatakan sempurna keimanannya sebelum ia berakhlak mulia. Ini juga yang menyebabkan tidaklah diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini sebagaimana termaktub dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesohihan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat cinta Islam Channel, tahukah kalian bahwa dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada umatnya bahwa jika umatnya memiliki sifat-sifat yang mulia ini, maka haram baginya untuk disentuh oleh api neraka. Lalu, apakah sifat-sifat yang mulia itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, umumnya seorang mukmin yang berakhlak mulia tidak memiliki sifat melaknat dan mencaci maki, tidak pula mengadu domba dan menceritakan kejelekan orang lain. Sebaliknya, seorang mukmin yang berakhlak mulia pasti memiliki sifat lemah lembut, santun, sabar dan suka mempermudah. Dalam suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya, maukah kalian aku tunjukkan orang yang diharamkan baginya untuk disentuh oleh api neraka? Sontak saja para sahabatnya menjawab, tentu saja wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan senang hati. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya sifat-sifat itu. Tentang hal ini termaktub dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan neraka baginya? Para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, haram tersentuh api neraka orang yang hayyin, layin, qorib, sahel. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Hibban, disahihkan oleh Al-Albani. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas disebutkan, orang yang haram disentuh oleh api neraka adalah orang yang memiliki 4 sifat berikut. Pertama, hayyin. Yang dimaksud dengan hayyin adalah orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir dan batin, tidak labil dan gampang marah, penuh pertimbangan, tidak mudah memaki, melaknat serta teduh jiwanya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang laki-laki yang meminta wasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasiatilah saya. Beliau bersabda, janganlah kamu marah. Lelaki itu mengulanginya lagi, tetapi beliau tetap menjawab, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, layin. Layin itu adalah orang yang lembut dan penuh kasih sayang, baik dalam bentuk tutur kata atau pada perbuatannya, dan juga selalu menginginkan kebaikan untuk sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada kaum muslimin untuk senantiasa bersikap lemah lembut dan santun kepada orang lain, karena sifat ini termasuk salah satu tanda orang yang berakhlak mulia atau berbudi pekerti yang baik. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan seorang yang kotor, baik kata-katanya ataupun tindakannya, dan tidak pula seseorang yang bersengaja hendak berbuat kekotoran, baik kata-katanya ataupun tindakannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya termasuk dalam golongan orang-orang yang terpilih di antara engkau semua adalah orang yang terbaik budi pekertinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ketiga, Qorib. Qoribin atau Qorib adalah orang yang mudah untuk diajak berteman. Ia suka menyambung silaturahmi, mudah akrab dengan semua orang, ramah diajak bicara, menyenangkan bagi orang yang mengajak bicara. Biasanya ia murah senyum. Jika ia bertemu dengan saudara sesama muslimnya, wajahnya berseri-seri dan enak dipandang. Suka menebarkan salam baik kepada orang yang ia kenal atau pada orang yang belum ia kenal. Qorib ini juga berarti orang yang banyak temannya karena kehadirannya selalu dinanti dan ketidakhadirannya selalu dicari. Itu semua karena Qorib adalah orang yang senantiasa mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, keutuhan, persatuan dan kesatuan, tidak menginginkan perpecahan, pertengkaran dan permusuhan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, janganlah sekali-kali meremehkan perbuatan baik, walaupun menyambut saudaramu dengan muka ceria. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya ada seorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang sesuatu yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dia telah diberi taufik atau sesungguhnya telah diberi hidayah. Apa tadi yang engkau katakan? Lalu orang itu pun mengulangi perkataannya. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, menegakkan sholat, membayar zakat, dan engkau menyambung silaturahmi. Setelah orang itu pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika dia melakukan apa yang aku perintahkan tadi, pastilah dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, Sahal. Sahal adalah orang yang suka mempermudah urusan orang lain, tidak suka mempersulit sesuatu. Orang yang memiliki sifat ini selalu menawarkan solusi bagi setiap permasalahan, tidak suka berbelit-belit, tidak menyusahkan, dan membuat orang lain susah, lari, dan menghindar. Orang yang melekat sifat ini dalam dirinya, pastilah ia menjadi orang yang suka membantu urusan orang lain, meringankan beban orang lain. Dia akan senang dan bahagia jika bisa memudahkan urusan orang lain dan meringankan beban orang lain. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, permudahlah, jangan kalian mempersulit. Gembirakanlah, jangan kalian menakut-nakuti. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya baik di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai keempat sifat yang dapat menyebabkan orang yang memilikinya akan menjadikannya haram tersentuh oleh api neraka. Semoga kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat-sifat itu. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi bahan motivasi bagi kita untuk dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin banyak orang-orang yang akan melakukan amal kebaikan sebagai bekal hidup di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا